Baik Sobat Mancing, kali ini kita akan membahas tentang pemilihan pancing atau hook yang digunakan pada micro jig atau metal jig yang akan kita gunakan dalam memancing. Jadi ini adalah sebuah video menjawab pertanyaan Sobat Mancing yang banyak sekali menanyakan tentang ini. Jadi di depan saya sudah ada micro jig dengan ukuran yang berbeda dan juga dengan bentuk yang berbeda juga. Jadi ini adalah micro jig, kemudian ini adalah micro jig dengan ukuran 8 gram, ini 12, ini 30, ini 60 gram, 100 sampai dengan ini yang paling besar adalah 200 gram. Nah, bagaimana kita menentukan pancing yang akan kita gunakan Sobat Mancing? Jadi kali ini saya akan mencoba membandingkan dua pancing yang bentuk dan jenisnya berbeda Sobat Mancing. Jadi saya berharap ini mewakili dari pancing-pancing nanti jigging yang lain. Jadi tentunya lebih baik jika kita menggunakan pancing spesial jigging Sobat Mancing ya. Baik Sobat Mancing, ini adalah dua bentuk pancing yang sangat berbeda. Meskipun ini adalah sama-sama pancing jigging, kita lihat Sobat Mancing di sini ada perbedaannya. Kalau yang ini adalah pancing dengan model Cinu ya, dengan panjang lehernya seperti ini dan juga bentuk miring, sedikit miring seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk pancing dengan bentuk circle seperti ini. Dia mempunyai gap yang lebih lebar atau lambungnya seperti ini, lebih lebar daripada ini. Nah kemudian sebelum kita masuk ke dalam yang mana yang akan kita gunakan, kita perhatikan dulu di sini pancing ini mempunyai karakteristik yang berbeda dari segi ketebalan Sobat Mancing ya. Oke. Kalau biasanya untuk memancing jigging Sobat Mancing, ikan tentunya akan menyergap metal jig ini dengan cara menyambar dengan sangat cepat. Jadi berbeda halnya dengan kita memakai umpan yang biasanya akan digigit pelan-pelan ya, ataupun disergap kemudian dikunyah pelan. Tapi kalau mancing jigging biasanya karena penasaran ikannya itu langsung disergap Sobat Mancing. Nah kemudian apa hubungannya? Ketika kita menggunakan pancing yang berdiameter kecil seperti ini, maksudnya lebar ketebalannya Sobat Mancing, ini akan berbeda dengan ini Sobat Mancing. Saya contohkan misalnya saja pada kertas ini. Oke, ini adalah sebuah kertas, yang anggap ini adalah ikan yang menyergap. Ketika kita menggunakan diameter yang kecil, otomatis akan lebih cepat hook up sampai ke dalam sini. Nah, ketimbang pancing dengan ketebalan yang ini Sobat Mancing, tentu akan lebih lama menurut saya Sobat Mancing ya. Namun ketika bahan itu sama Sobat Mancing, tentu ini akan lebih mudah patah ketimbang dengan pancing yang mempunyai diameter yang lebih tebal seperti ini. Oke, itu Sobat Mancing ya, kelemahan dan kelebihannya. Dan kemudian yang berikutnya adalah dari segi bahan, tentunya kita akan lebih memilih bahan yang tidak mudah karat, itu yang pasti. Nah kemudian jika kita pasangkan dulu di jig yang berikutnya Sobat Mancing, misalnya ini adalah jig yang akan kita gunakan. Perhatikan di sini, ini adalah dua jig dengan jenis yang berbeda. Kalau kita menggunakan jig ini Sobat Mancing, dia hanya akan mempunyai ruang sedikit di sini, dan kemungkinan besar itu akan melilit, itu ada Sobat Mancing, akan memeluk jig seperti ini ada ketika dimainkan Sobat Mancing. Kemudian berbeda halnya dengan ini yang mempunyai diameter gap yang lebih besar atau perut yang lebih besar. Ini dengan ukuran yang sama misalnya, tentu ini lebih aman atau lebih safe Sobat Mancing digunakan untuk jig yang modelnya gemuk seperti ini. Lalu bagaimana dengan jig yang seperti ini? Oke, tentu dengan menggunakan yang ini lebih aman lagi. Sementara menggunakan ini juga aman, tidak masalah dengan jig yang lurus seperti ini.
Itu sahabat mancing, dua hal yang pertama yang saya jelaskan untuk sahabat mancing, seperti yang sedikit saya tahu sih sahabat mancing ya, pengalaman saya. Nah kemudian sahabat mancing, di sini kita lihat juga, atau mungkin saya ambil yang lebih kecil aja. Ini adalah ukurannya sama. Dan ini sudah ada di AC subnya. Oke. Ini untuk Cino mempunyai panjang leher yang lebih panjang daripada model circle seperti ini. Nah, enaknya sahabat mancing, kalau kita menggunakan yang Cino seperti ini dalam merangkai atau membuat asisuk sendiri seperti ini akan lebih mudah sahabat mancingnya, akan lebih gampang mengikatnya dengan panjang seperti ini. Kemudian ini sih sebenarnya juga tidak masalah menggunakan yang circle hook, tapi lebih mudah yang menggunakan leher panjang seperti ini. Namun yang leher panjang seperti ini biasanya mempunyai agak sedikit kelemahan menurut saya. Kalau tadi ada kelebihannya, sekarang kelemahannya adalah ketika kita gunakan dalam memancing seperti ini misalnya. Yap, ini menggunakan circle hook dengan bentuk yang ringan seperti ini. Ketika dimainkan, ini lebih bermain seperti ini. Ini menurut saya penting sahabat mancing, karena meskipun keberuntungan ya sebenarnya, karena ketika dia bermain seperti ini, ketika ikan menyergap ini, masih ada pancing yang ini, karena biasanya ikan menyergap di bagian atas ya sahabat mancing ya, bagian mata ini. Ketika disergap, ketika lepas sergapannya, karena ini jig bermain, ketika pancing berada di atas seperti ini, maka pancinglah yang akan tersambar, sehingga kadang ada ikan yang tidak hook up pada mulutnya tapi pada bagian samping, yaitu karena ini bermain sahabat mancing asisuknya. Kalau menggunakan circle hook yang seperti ini dengan diameter kecil seperti ini lebih ringan ketimbang menggunakan yang lebih besar seperti ini. Biasanya gerakannya lebih lambat karena diameter ini lebih tebal sahabat mancing. Nah, untuk yang berikutnya sahabat mancing ya, kenapa circle hook ini lebih banyak digunakan untuk memancing jigging? Karena circle hook ini adalah hook yang biasanya itu digunakan untuk memancing ikan-ikan besar. Karena memancing jigging, predator itu terkadang tidak hanya ikan kecil yang memakan jig walaupun jignya kecil, tapi bahkan ikan-ikan besar. Jadi kemungkinan untuk hook up dengan menggunakan circle hook ikan besar itu lebih efektif dan tidak gampang moncel sobat mancing, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bagian ini untuk micro jig. Usahakan kita menggunakan pancing itu tentunya lebih besar daripada jignya sobat mancing, agar tidak membeluk daripada jig itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi kalaupun kita hanya menggunakan pancing biasa dan membuat asisuk sendiri, usahakan pancingnya tentunya lebih besar daripada jig yang kita gunakan seperti ini. Selain lebih mudah hook up, tentunya ikan besar juga akan bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu sobat mancing. Sehingga sobat mancing untuk pemilihan, sobat mancing sebenarnya bisa memilih yang mana saja di antara kedua model ini. Namun kalau menurut saya tentunya lebih efektif yang circle hook seperti ini sobat mancing, dengan diameter yang tentunya melebihi daripada ukuran jig yang akan kita gunakan. Jadi itu adalah poinnya sobat mancing. Baik, untuk masukan sobat mancing silahkan masukannya di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.